Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dan Bapak Fakhrul Ihsan selaku dosen pengampu dari mata kuliah K3 kami. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis laporan kerja praktik kami mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 di PT Al-Nusa Terbuka Duri Project IBOM. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dewa Zifana, saya sendiri Amanda Devita Utamizarka, saya sendiri Arsian Sulitri, dan saya Dita Sultiani. Laporan kerja praktik ini disusun berdasarkan data empiris pelaksanaan kerja praktik pada periode 14 Juli sampai 18 Agustus 2025 di PT El-Nusa Terbuka sebagai salah satu anak perusahaan PT Pertamina atau Persero yang bergerak aktif di sektor jasa energi dan hulu migas. PT El-Nusa memiliki karakteristik lingkungan kerja dengan potensi risiko bahaya yang tinggi, mulai dari operasional alat berat, penanganan material berbahaya atau B3, hingga risiko kebakaran. Mengingat perusahaan ini didukung oleh lebih dari 100 tenaga kerja dan memiliki tingkat risiko yang tinggi, maka berdasarkan amanat peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 5, perusahaan wajib mengimplementasikan SMK 3 secara komprehensif. Melalui presentasi ini, kami akan membedah kelayakan temuan audit serta analisis risiko operasional di lapangan. Selanjutnya, gambaran umum hasil audit akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, tingkat keberhasilan penerapan SMK 3 di sebuah perusahaan diukur secara ketat melalui akumulasi pemenuhan kriteria audit. Jika pencapaian dengan rentang berada pada rentang 0 sampai 59%, maka dikategorikan kurang. Pada rentang 60 sampai 84% dikategorikan baik, dan rentang 85 sampai 100% termasuk dalam kategori tingkat penilaian memuaskan. Maka dari hasil evaluasi pada laporan KP yang telah kami analisis pada PT El-Nusa Terbuka Duri Project IPO telah menerapkan SMK 3 tingkat lanjutan yang mencakup total dari 166 kriteria audit, di mana hasil akhir dari pelaksanaan audit internal menunjukkan capaian angka yang luar biasa, yaitu sekitar 87,95%. Dan berdasarkan standar regulasi nasional, nilai ini menempatkan PT El-Nusa ke dalam kategori tingkat penilaian yang memuaskan. Dan perusahaan pun juga telah resmi memegang sertifikat penghargaan SMK 3 yang diterbitkan secara legal. Meskipun telah meraih predikat memuaskan, dalam pelaksanaan audit tetap ditemukan beberapa catatan atau temuan lapangan. Berdasarkan sifatnya, temuan audit dibagi di 3 kategori, yaitu kritikal untuk yang berdampak fatalitas, mayor untuk pelanggaran prinsip undang-undang, dan serta minor untuk aspek ketidakkonsistenan administrasi. Untuk kelompok kami telah memiliki 5 temuan utama untuk dianalisis kelayakannya menggunakan metode FLOR, dan pembahasannya temuan pertama akan dimulai oleh rekan saya. Pada temuan pertama, yaitu pada sistem pemeriksaan audit internal, di mana temuan pertama ini berada pada elemen 11, yaitu elemen kriteria 11.1.1 yang mensyaratkan bahwa audit internal SMK 3 yang terjadwal harus dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan. Dan untuk hasil analisisnya, yaitu pada temuan ini sudah tepat dengan ketidaksesuaian minor karena sifatnya yang berupa ketidakkonsistenan administratif dan tidak berdampak langsung pada fasilitas kerja. Dan dalam format FLOR, problemnya terdapat pada laporan hasil audit internal SMK 3 ini disusun belum sepenuhnya merujuk pada atau mengacu pada lampiran penilaian resmi yang mempersyaratkan oleh regulasi nasional. Untuk lokasinya sendiri, yaitu ketidaksesuaian ini ditemukan pada sistem pemeriksaan dokumentasi SMK 3 di kantor administrasi perusahaan. Dengan objektif, auditor menemukan dokumen fisik laporan hasil audit internal SMK 3 tertanggal pada 29 September tahun 2023 yang format penulisannya dan evaluasinya belum merujuk pada lampiran 2 PP nomor 50 tahun 2012 dengan regulasi yang kami referensikan, yaitu pada PP nomor 50 tahun 2012. Dan pada temuan ini kami merekomendasikan untuk pihak manajemen unit HSE
segera melakukan pembaruan atau merevisi terhadap template laporan audit internal perusahaan agar sepenuhnya patuh pada format baku pada lampiran 2 PP nomor 50 tahun 2012. Baik, terima kasih Tita. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan untuk temuan kedua dan juga ketiga yang mana berfokus pada aspek komitmen perusahaan. Temuan kedua ada pada elemen 1 kriteria 1.1.1 mengenai kebijakan K3 yang tertulis. Bertanggal dan juga memuat komitmen yang jelas. Analisis kelompok kami menyatakan temuan ini tepat dengan status kesesuaian terpenuhi, sehingga tingkat keparahannya itu tidak berlaku. Berdasarkan PLOR, penerapan positifnya adalah kebijakan K3 telah terdokumentasi dengan sangat baik. Di PT Elnusa Tbk Duri, bukti objektifnya itu berupa dokumen fisik kebijakan K3 yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama, sesuai dengan referensi PP nomor 50 tahun 2012. Rekomendasi yang bisa kami berikan adalah mempertahankan kebijakan yang sudah ada ini dan melakukan peninjauan secara berkala dan adaptif. Selanjutnya untuk temuan ketiga berada pada kriteria 143 mengenai keterlibatan karyawan melalui pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3. Kelompok kami menilai temuan ini tepat sebagai bentuk kesesuaian regulasi. Berdasarkan PLOR, penerapan baiknya adalah organisasi P2K3 itu telah aktif memantau kinerja. Lokasinya itu di PT Elnusa Tbk Duri dengan bukti objektif berupa dokumen resmi surat keputusan pengesahan struktur P2K3 yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja setempat sebagai referensi legalitasnya. Rekomendasi dari kami adalah menjaga kedisiplinan pengurus P2K3 dalam melaporkan kegiatan triwulannya ke Disnaker setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya itu ada temuan keempat dan kelima, yaitu operasional darurat dan dokumentasi keletihan, di mana temuan keempat dan kelima ini berkaitan erat dengan aspek operasional di lapangan. Pada temuan keempat mengacu pada elemen 6, yaitu kriteria 6.7.1 tentang keharusan adanya prosedur dokumentasi untuk mengidentifikasi dan merespon potensi keadaan darurat. Hasil analisisnya yaitu kami menyimpulkan temuan ini sudah tepat dan berstatus kesesuaian, di mana melalui PLOR penerapannya adalah perusahaan telah memiliki panduan mitigasi bencana dengan lokasi yaitu pada mencakup seluruh wilayah kerja, operasional Project Evo dengan bukti objektif yang kami temukan yaitu dokumen real berjudul prosedur kesiapan menangani keadaan darurat dan pemulihannya yang selaras dengan referensi kami yaitu PP nomor 50 tahun 2012. Dan kelompok kami juga memberikan rekomendasi agar simulasi lapangan atau emergency drill dilakukan secara rutin minimal 1 tahun sekali untuk menjaga kesiapan personel. Pada temuan kelima terletak pada elemen 12 yaitu kriteria 12.1.6 mengenai pendokumentasian catatan pelatihan K3 pekerja, di mana kami menyatakan ini juga temuan tepat dengan kategori kesesuaian karena pada berdasarkan PLOR penerapannya yaitu dilaksanakannya pengarsipan riwayat peningkatan kompetensi pekerja di lokasi unit HSSE dengan bukti objektif yang kami temukan yaitu berupa kelengkapan daftar hadir, modul materi serta sertifikat pelatihan bulanan karyawan sesuai dengan referensi PP nomor 50 tahun 2012 dan juga referensi aturan K3 nasional. Dengan kami memberikan rekomendasi jangka panjang yaitu mengintegrasikan arsip ini ke dalam bentuk digital database agar penentuan masa berlaku lisensi pekerja menjadi lebih efisien dan mudah diakses secara otomatis. Baik, selanjutnya kelompok kami juga menganalisis mengenai tugas khusus dari laporan KP, di mana analisisnya mengenai hiradisi. Dari analisis pada PT Elnusa Tbk, dari pengumpulan data real di lapangan ditemukan beberapa potensi bahaya lapangan. Ditemukan beberapa potensi bahaya mekanis dan kimiawi. Namun yang menarik adalah efektivitas implementasi pengendalian dan bahayanya. Berdasarkan grafik perbandingan risiko awal dan risiko akhir, terjadi penurunan tingkat bahaya yang sangat signifikan. Risiko-risiko yang awalnya berada pada kategori high atau tidak dapat diterima berhasil ditekan sepenuhnya setelah diterapkan kontrol yang ketat sesuai dengan hierarki pengendalian, sehingga turun menjadi kategori risiko medium dan low yang dapat diterima oleh standar keselamatan kerja.
kesimpulan besar dari seluruhan analisis kelompok kami adalah implementasi dari sistem manajemen K3 di PT Unusa Tbk Duri pada proyek EVO secara general telah berjalan sangat komprehensif, terstruktur, dan efektif dalam meminimalkan kecelakaan kerja. Skor audit yaitu sebesar 87,95%, membuktikan komitmen tersebut. Dari 5 temuan yang kami uji kelayakannya, 4 diantaranya telah memenuhi kesesuaian secara paripurna dan hanya menyisakan 1 temuan minor yang murni bersifat administratif. Jika rekomendasi perbaikan format laporan internal segera dieksekusi, maka sistem manajemen K3 di perusahaan ini akan mencapai titik sempurna. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.